Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yakni Prawira Stuti Intan Pramesti, Prayoga Dwi Kristanto, Putriana Kusuma Wardani, Putri Dwi Anitasari, dan Yurike Anggraini. Evaluasi hasil belajar. Pengertian evaluasi hasil belajar. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Tujuan evaluasi hasil belajar. Menurut Gunawan, tahun 2016, evaluasi hasil belajar peserta didik adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar atau kompetensi siswa. Tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 1. Untuk mengumpulkan bukti mengenai taraf, perkembangan, atau kemajuan yang dialami oleh para peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Untuk mengetahui dan menilai tingkat efektivitas dari proses pengajaran yang telah diterapkan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Tujuan khusus 1. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. 2. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicapai dan ditemukan jalan keluar atau cara perbaikannya. Fungsi evaluasi hasil belajar peserta didik. Terdapat 4 fungsi evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, hasil-hasil evaluasi dapat dijadikan sumber informasi atau data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing lainnya. Yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, teknik-teknik evaluasi hasil belajar. Teknik evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Untuk teknik tes dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, tes dari segi waktu pelaksanaannya. Tes dibagi menjadi tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif dilaksanakan setelah pemberian materi tertentu, sementara tes sumatif dilaksanakan pada akhir periode tertentu. Yang kedua, tes dari segi bentuknya dibagi menjadi tes subjektif dan tes objektif. Dalam tes subjektif, peserta didik memberikan jawaban berupa uraian atau soal-soal yang diberikan. Sementara dalam tes objektif, jawaban atas soal-soal tes sudah tersedia dan testi tinggal memilih jawaban yang tepat. Yang ketiga, tes dari segi materi yang akan diukur pada diri testi dibagi menjadi pretest dan posttest. Pretest digunakan untuk mengukur kemampuan prasyarat mengenai apa yang akan diajarkan telah ada pada testi. Sedangkan posttest digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengajaran suatu materi terhadap peserta didik dengan cara membandingkannya dengan hasil pretest peserta didik. D. Tes dari segi kebakuan teks. Tes dibagi menjadi teks buatan guru dan teks standar. Tes buatan guru disusun oleh guru tanpa bantuan ahli di bidang teks studi tertentu. Sementara dengan teks terstandar harus memenuhi beberapa syarat, yakni validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan praktisan. Yang tes dari segi cara penyampaiannya, yaitu teks tertulis, tes lisan, dan teks pembuatan. Yang terakhir,
Tes dari segi jenis kemampuan yang hendak diukur, yaitu tes dibedakan menjadi tes integritas, inteligensi, tes bakat, tes minat, tes prestasi belajar, dan tes pribadian. Kedua, teknik non-tes. A. Observasi. Observasi terdiri dari observasi tanpa peran serta dan observasi dengan peran serta. B. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Yang C. Angket. Angket merupakan instrumen yang di dalamnya terdapat daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden. D. Sosiometri. Sosiometri merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kedudukan responden di dalam suatu kelompoknya. E. Catatan berkala. Catatan berkala adalah instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengetahui, melengkapi observasi. F. Skala penilaian. Skala penilaian atau rating scale merupakan daftar yang digunakan sebagai pelengkap observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, dan menilai peserta didik dalam suatu situasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria penilaian. Kriteria penilaian adalah acuan-acuan yang diberikan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik menurut Imron 2012 dalam Gunawan dan Betty 2017 halaman 91. Ada dua kriteria penilaian atau evaluasi peserta didik, yaitu ada acuan patokan dan kriteria acuan normal. Kriteria acuan patokan peserta didik dinilai baik dalam memenuhi syarat untuk dinaikkan, diluluskan, atau dipromosikan jika yang bersangkutan memenuhi standar yang ditetapkan sebelumnya oleh pendidik atau lembaga pendidikan. Menurut Imron 2012. Imron 2012 berpendapat kriteria acuan norma mengharuskan pendidik atau lembaga pendidik berdasarkan tafsiran penilaian pada keberhasilan rata-rata peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya yaitu program tindak lanjut. Menurut Imron 2012, program tindak lanjut itu memiliki beberapa program, yaitu 1. Mengadakan pengayaan. Menurut Majid 2011, pengayaan merupakan suatu bentuk pengajaran yang khusus diberikan kepada siswa yang sangat cepat dalam belajar. Kedua, pengadaan remedi bertujuan untuk memberikan bimbingan bagi siswa yang belum atau mengalami kesulitan dalam belajar dalam penguasaan kompetensi. Ketiga, yaitu mengulang pembelajaran. Dalam proses ini, peserta didik dapat meningkatkan kembali ingatan yang telah didapatkan sebelumnya. Keempat, mengadakan promosi, kenaikan, dan kelulusan. Siswa yang memenuhi kriteria berhak untuk mendapatkan promosi dan kenaikan atau kelulusan. 5. Yaitu pelaporan. Laporan hasil evaluasi dilakukan secara tertulis, yang dimana memuat capaian hasil belajar peserta didik di dalamnya, serta memuat kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan bila mana ada salah kata, ucap maupun perbuatan, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.